Jika memang dibuktikan diperlukan, ada yang memang harus dilakukan dan unsurnya bermaslahat, bermanfaat, dibenarkan bahannya, maka itu dibenarkan. Tapi jika sama sekali tidak ada tiga unsur ini, maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Tidak dibenarkan dalam syariat. Terlebih jika ada misalnya unsur yang lain yang secara otomatis sudah bisa digunakan sebagai bahan imun. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik 4, jadi saya diam dulu. Bagaimana menyikapi imunisasi di vetri? Syukran katsiran. Apa kaitannya dengan talim kita? Gini, kalau dalam pembahasan agama, asasnya asas maslahat, asas manfaat, dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau imunisasi itu, misal bahan-bahan yang digunakan, tidak ada yang bertentangan dengan syariat, satu, maka dia sepertiga boleh. Sepertiga boleh. Yang lainnya adalah, jika yang tidak bertentangan itu membawa maslahat, 2/3 boleh. Jika dari maslahat itu ada manfaat, maka 3/3 boleh, sepenuhnya boleh. Jadi mau di misalnya namanya di vetri, mau yang lain, mau yang macam-macam, jika memang dari imunisasi itu, unsur-unsur bahan-bahan imunisasinya dibenarkan oleh syariat, kemudian ada maslahatnya, ada manfaatnya, dan telah teruji, dicek terlebih dahulu, misalnya dengan ujian yang sangat luar biasa ketat, dan dipastikan di situ ada hal yang sangat dibutuhkan, maka silakan, nggak ada masalah. Tapi apapun namanya, mau di vetri yang lain sebagainya, misalnya bahannya dilarang oleh agama. Yang kedua, nggak ada unsur maslahatnya, bahkan tidak ada manfaatnya, bahkan terbukti misalnya ketika digunakan, bukannya maslahat, ada madarat bagi yang lainnya, maka haram digunakan, tidak boleh. Dan tolong jangan potong video saya ya. Tiba-tiba dipotong bagian terakhir di vetri haram misalnya kan, nah itu disebarkan, saya jadi masalah. Di vetri halal jadi masalah juga. Yang diambil titik tengahnya di sini. Jika memang dibuktikan diperlukan, ada yang memang harus dilakukan dan unsurnya bermaslahat, bermanfaat, dibenarkan bahannya, maka itu dibenarkan. Tapi jika sama sekali tidak ada tiga unsur ini, maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Tidak dibenarkan dalam syariat. Terlebih jika ada misalnya unsur yang lain yang secara otomatis sudah bisa digunakan sebagai bahan imun. Misalnya dengan ASI cukup dibuktikan jelas dan sebagainya, maka kenapa dipaksakan dengan yang lain? Kecuali ada kejadian khusus yang memang antibiotiknya harus itu, ya penawarnya harus itu, tidak ada yang lain, ya maka dalam kondisi ini pun bahkan dalam bab darurat itu boleh sebagian diambil. Misal salah satu vaksin misalnya harus menggunakan sebagian bahan yang terlarang karena belum ada yang bagian lain yang bisa menggantikan. Ada sebagian misalnya dari unsur hewan yang dilarang, misal dari babi atau semacamnya. Selama belum ada yang lain dan itu memang sangat dibutuhkan, boleh diambil sebagiannya. Tapi dengan catatan mesti mencari bahan-bahan yang senafas dengan itu. Maksud senafas itu yang solusinya sama tapi menggunakan unsur yang halal. Paham ya? Allah Ta'ala alam bissawab. Kalau saya sih sederhana, kalau Anda ikuti Quran, selesai kehidupan kita hidup dengan sehat. Selesai. Silahkan cek. Saya coba cek ke anak saya yang kedua, alhamdulillah. Kita coba ikuti. Misal kata Quran, dari pola makan, dari sejak kandungan, cari yang halal dan baik. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Cari yang halal, cari yang baik. Rezekinya dengan yang halal, kualitasnya yang baik untuk sehat, untuk tubuh anak. Konsultasi, ini yang bagus, makan, pun makan, bismillah, makan. Cari dengan cara yang halal. Begitu dilahirkan, turun Quran surah kedua ayat 233. Wal waludatu yurdina auladahunna. Para ibu itu jangan banyak diganggu supaya capek. Berikan dia kesempatan, support dengan baik supaya fokus memberikan ASI. ASI maksimalkan. ASI. Alhamdulillah. Jaga kesehatannya, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Muncul ayat-ayat yang lainnya. Kemudian kita konsisten mengikuti itu. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini alhamdulillah, anak saya yang kedua sampai hari ini dia tidak pernah dia mendapati imunisasi macam-macam. ASI-nya maksimal, dia aktif, cukup baik, cukup sehat, dan tidak ada riwayat penyakit yang serius padanya. Sampai hari ini alhamdulillah. Ya, tapi bukan berarti misalnya harus anti dari yang lain, tidak. Mungkin ada hal-hal tertentu yang na'udzubillah misalnya terjadi wabah tertentu yang memang tidak bisa digunakan, ya misalnya vaksinnya harus vaksin alami, tidak bisa dengan itu ya. Wallahu a'lam. Mungkin dengan qadar Allah ada vaksin yang lain yang memang harus ada itu digunakan, dan itulah kemudian hikmahnya Nabi meminta kita untuk berobat.